Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan guna untuk mengerjakan tugas, yaitu membuat video pembelajaran. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Adapun materi kita pada kali ini yaitu tentang perubahan sosial, di mana yang akan kita bahas itu terkait 1. Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, 2. Saluran-saluran perubahan, 3. Disorganisasi, dan yang keempat reorganisasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 1917000021, dan dosen pengampu saya ialah Ibu Fauzia Sahrawati IB. Baik, sebelum kita membahas 4 proses perubahan sosial, yaitu penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan, disorganisasi, dan reorganisasi, maka saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan segala perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, di mana termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mempengaruhi terhadap masyarakat yang bersangkutan, baik itu secara material maupun immaterial. Proses perubahan sosial yang pertama, penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Dalam masyarakat, keseimbangan atau social equilibrium merupakan suatu hal yang menjadi harapan dan tujuan bersama. Namun, ada kalanya unsur-unsur baru dan lama yang bertentangan secara bersamaan mempengaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang kemudian berpengaruh pula pada warga masyarakatnya. Itu berarti adanya gangguan yang kontinu terhadap keserasian masyarakat. Keadaan tersebut berarti ketegangan-ketegangan serta kekecewaan di antara para warga tidak mempunyai saluran pemecahan. Dan apabila ketidaksesuaian dapat dipulihkan kembali setelah terjadinya suatu perubahan, maka keadaan tersebut dinamakan penyesuaian atau adjustment. Tapi sebaliknya, apabila terjadi ketidakpenyesuaian sosial, maka disebut maladjustment, yang kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya anomi. Contohnya, suatu perbedaan yang terjadi antara lembaga-lembaga kemasyarakatan dan penyesuaian dari individu yang ada dalam masyarakat tersebut. Misalnya, perubahan dalam kehidupan politik, yaitu pemilu. Dapat dijelaskan bagaimana individu menyesuaikan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Cara memilih presiden dengan anggota legislatif. Cara memilih presiden secara langsung yang dimulai sejak tahun 2004 memaksa individu untuk mengenal masing-masing calon. Begitu pula dengan cara memilih anggota legislatif yang harus memilih partai atau calon legislatif secara langsung. Meskipun perubahan ini awalnya membingungkan, masyarakat berusaha untuk melakukan sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan ciri bahwa penyesuaian terhadap aturan memerlukan kepatuhan dari tiap individu. Contoh lainnya dapat diamati saat terjadinya gerakan reformasi tahun 1998 yang telah mengubah sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi ala reformasi telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, dan sejak saat itu secara berkelanjutan masyarakat mengupayakan penyesuaian dengan tumbuhnya berbagai organisasi seperti partai politik, lembaga swadaya, masyarakat, dan lain sebagainya, yang pada masa Orde Baru sangat ketat. Demokratisasi juga masuk dalam dunia pers, sehingga pada masa reformasi pers di Indonesia tumbuh dengan subur. Surat kabar, majalah,
televisi, tumbuh bak jamur di musim hujan, dan berita-berita yang disiarkan juga lebih berani dan terbuka atau biasa disebut dengan transparan. Kemudian, proses perubahan sosial yang kedua, saluran-saluran perubahan. Saluran-saluran perubahan sosial atau avenue or channel of change merupakan saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Umumnya, saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. Perubahan lembaga kemasyarakatan tersebut akan membawa akibat pada lembaga-lembaga masyarakat lainnya, karena lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Contohnya, saluran perubahan pemerintahan, yang pada masa pemerintahan Wali Kota Bandung periode 2013 sampai 2018 yaitu Ridwan Kamil, dengan kewenangannya mengeluarkan larangan untuk membeli barang dari pedagang kaki lima atau biasa disingkat dengan PKL. Pembeli yang ketahuan membeli barang dari PKL akan didenda 1 juta rupiah. Sebelum peraturan tersebut diterapkan, pemerintah Kota Bandung menyosialisasikan kepada PKL agar tidak berjualan di tempat terlarang, memasang spanduk berupa pemberitahuan kepada warga akan larangan tersebut. Agar peraturan tersebut dapat ditegakkan, tentunya ada lembaga lain yang terlibat, misalnya Satuan Polisi Pamong Praja yang mengawasi PKL, pembeli, dan pengadilan yang akan mengadili pelanggar peraturan ini. Ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan bidang pemerintahan mau tidak mau terintegrasi. Usaha yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung tersebut dimaksudkan agar perubahan dikenal, diterima, diakui, serta dipergunakan oleh khalayak ramai atau dengan singkatan mengalami proses institutionalization atau kelembagaan. Contoh yang lain, ketika terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka terjadi perubahan pada struktur pemerintahan, yakni dari negara terjajah menjadi negara yang berdaulat. Peristiwa ini juga menandai terjadinya perubahan pada infrastruktur yang lain, di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain juga ikut berubah. Contoh lain, ketika terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka terjadi perubahan pada struktur pemerintahan, yakni dari negara terjajah menjadi negara yang berdaulat. Peristiwa ini juga menandai terjadinya perubahan pada infrastruktur yang lain, di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain juga ikut berubah. Dan dalam bidang pendidikan misalnya, tidak ada lagi diskriminasi antar golongan-golongan dalam masyarakat seperti halnya pada penjajahan. Setiap orang boleh memiliki pendidikan sesuai dengan yang dikehendakinya. Begitu pula dalam bidang ekonomi, yang mengalami perubahan dari sistem ekonomi kolonial kepada sistem ekonomi nasional. Perubahan-perubahan tersebut berpengaruh pada sikap-sikap, pola-pola perilakuan, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, proses perubahan sosial yang ketiga yaitu disorganisasi. Disorganisasi merupakan proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat dikarenakan terjadinya perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Disorganisasi terjadi manakala dalam suatu sistem atau organisasi terjadi ketidakcocokan antar bagian-bagian atau elemen-elemen tertentu, sehingga menimbulkan tercerai-berainya sistem. Contohnya,
dalam suatu organisasi politik. Ada kelompok yang berorientasi politiknya tidak sejalan dengan kebijakan partai, maka kemudian memisahkan diri atau membentuk partai baru. Proses organisasi inilah yang merupakan suatu proses perubahan dalam sosial. Masalah lain yang sering ditimbulkan oleh disorganisasi dalam masyarakat acap kali dihubungkan dengan moral, yaitu anggapan-anggapan apa yang baik dan apa yang buruk. Kemogokan buruh misalnya dianggap oleh golongan konservatif sebagai perbuatan tidak baik. Padahal gejala tersebut apabila dilihat dari sisi lain tidak demikian halnya. Pemogokan biasa saja dilihat sebagai sarana penyelesaian antara hak dan kewajiban. Jadi, disorganisasi tidak selalu menyangkut persoalan moral. Sebaiknya, perbuatan yang amoral belum tentu merupakan disorganisasi. Misalnya, pada suatu waktu, sekumpulan pemuda tangguh mencuri di sebuah toko. Perbuatan tersebut tidak mengakibatkan disorganisasi, tetapi merupakan perbuatan yang amoral dan sekaligus perbuatan delik. Dan disorganisasi biasa juga disebut dengan disintegrasi. Dan proses perubahan sosial yang terakhir yaitu reorganisasi. Reorganisasi atau reintegrasi merupakan proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Artinya, ada proses adaptasi dari bagian-bagian organisasi atau masyarakat terhadap konsep organisasi baru. Tahap reorganisasi dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah melembaga dalam diri masyarakatnya. Berhasil atau tidaknya proses pelembagaan tersebut dalam masyarakat ditentukan oleh efektivitas hasil positif penggunaan tenaga manusia, alat, organisasi, dan metode dalam menanamkan lembaga baru. Semakin besar kemampuan tenaga manusia, alat-alat yang dipakai organisasi secara tertib, semakin besar pula hasil yang dapat dicapai oleh usaha penanaman lembaga baru itu. Baik, sekian dari materi yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.